dipersembahkan oleh Ya, Anda kembali bersama Special Dialog. Saya sekarang ke Pak Yurot lagi. Pak Yurot, tadi Anda sempat mention soal Timpora, tapi belum kita bahas. Ini Timpora ini apa sebetulnya, Pak? Baik, Timpora ini kependekan dari suatu kata atau kalimat besar, Tim Pengawasan Orang Asing. Oke, jadi tidak ada hubungannya dengan pemuda dan olahraga ya, Pak? Nggak ada lah. Nggak ada hubungannya. Nggak ada ya gitu. Nah, ini dimaksudkan untuk sebagai salah satu sarana untuk bagaimana melakukan pengawasan terhadap orang asing dapat dilakukan secara efektif. Ya. Jadi dari awal memang disadari oleh pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat bahwa pengawasan terhadap orang asing itu bukan hanya dilakukan oleh imigrasi semata, ya, tapi harus dilakukan oleh segenap komponen masyarakat. Ini jelas-jelas dicantumkan dalam pasal 69 Undang-Undang Keimigrasian. Ya, Undang-Undang 6 tahun 2011 bahwa menteri, dalam artinya menteri Hukum dan HAM itu membentuk tim pengawasan orang asing tingkat pusat. Ya, nah, di pusat. tingkat pusat. Nah, kemudian dibuat juga di tingkat provinsi, ya, tingkat provinsi itu para kepala kantor wilayah yang menandatangani itu. Kemudian di tingkat kabupaten kota itu dibentuk juga, ya, pengawasan orang asing yang dikomandani oleh kepala kantor imigrasi. Nah, kemudian kepala kantor imigrasi membentuk tingkat kecamatan, tingkat sampai desa ke bawah, dan kelurahan. benar-benar. Nah, ini dimaksudkan bahwa khusus di tingkat kelurahan dan desa, kita tahu bahwa di situ ada dua komponen institusi Polri, khususnya ada Babin Kamtibmas, ada Babinsa. Kedua ini memegang peranan dalam hal mata dan telinga, artinya intelijen penting situ. Itu karena yang mengawasi ya. Artinya di ujung tombak itu sebetulnya kan, okay. itu di ujung tombak itu. Dengan mereka melakukan fungsinya sesuai dengan apa namanya tugasnya Babinsa, Babin Kamtibmas ini, otomatis ya akan sangat membantu dalam hal pengawasan terhadap orang asing. Kita pun misalnya untuk hotel-hotel, kita perlu APWA namanya, aplikasi pengawasan orang asing, gitu kan? Ada aplikasinya juga? Iya, betul. Ada, tinggal melaporkan gitu kan. Jadi siapa yang menginap di situ, dari mana saja segala macam itu. Datanya sudah ada? Ada, kita kan. Jadi kita sudah pasang lah itu kan. Jadi setiap hotel penginapan itu wajib hukumnya. Manakala diminta oleh harus sudah. Kalau tidak kena sanksi pidana. Kan itu nanti baru di ini ketika ada laporan, ada aduan atau langsung saja melihat orang-orang asing ini? Jadi pengawasan terhadap orang asing terus-menerus dilakukan, terus-menerus. Bukan hanya kalau lagi ada aduan? Oh, enggak. Ya. Yang istilahnya kalau ada aduan ini istilah yang pro justisia atau apa itu kan. Gitu. Tapi kalau pengawasan terhadap itu dilakukan secara terus-menerus. Nah, bagaimana sistem kerjanya? Gitu kan? Itu kan, sistem kerja tim pengawasan. Supaya orang-orang sana juga nggak takut, Pak. Ya kan? Iya, gitu. Kan itu. Jadi karena tim pengawasan orang asing ini terdiri dari unsur-unsur kementerian atau lembaga sampai ke tingkat bawah itu, ya, apa namanya, prinsip mereka melakukan tugasnya sesuai dengan tusi masing-masing, ya, tusi masing-masing. Kemudian manakala menemukan indikasi adanya mencurigakan hal-hal yang dianggap melanggar itu, dilakukanlah koordinasi, informasi sampaikan kepada imigrasi. Kalau ada indikasi tindak pidana umum, sampaikan kepada kepolisian. Nah, jadi imigrasi hanya terbatas kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang keimigrasian tadi itu. Gitu kan? Kita tidak ngutak-ngatik apa namanya yang lainnya. Wilayah yang lain. Artinya masing-masing pihak yang berada di Timpora ini melakukan tugasnya masing-masing, begitu ya, terkoordinasi. Nah, tetapi kita punya sekretariat bersama. Sebagai sarana untuk kumpul, ya, bincang-bincang, ngopi-ngopi gitu kan, sambil memberikan informasi satu sama lain. Ya kan itu. Jadi tidak apa namanya, tidak menakutkan gitu lah, santai aja gitu kan. Tapi sasarannya jelas. Gitu. Saya ke Pak Marioto. Pak Marioto, ini terkait dengan lalu lintas imigrasi, bagaimana kemudian kita memperkuat pintu masuk yang menuju Indonesia nih, Pak? Untuk kedepannya seperti apa?
Baik, ini menarik ya. Menarik. Perlu diketahui bahwa SDM imigrasi Indonesia tidak lebih dari 8.000. Wah, Ya. hanya 8.000. Tidak lebih. Ya, mungkin di bawah itu. Oke. 8.000. Bandingkan dengan SDM keimigrasian di Singapura. Berapa tuh? Dengan jumlah penduduk yang kita ketahui, luas wilayahnya Jauh dibandingkan jauh kita? dibanding Jakarta, ya, mereka sudah di atas 8.000. Wow. Nah, Kok ya bisa kan? begitu, Pak? Ini hebatnya dan menariknya. Kemudian Malaysia pun demikian, ya. Sehingga Singapura dengan mudah melakukan kontrol, ya, baik di tempat pemeriksaan yang ada di darat, border-border, di laut maupun di udara. Ya. Seperti diketahui juga Malaysia telah membentuk yang namanya satu badan khusus untuk menangani border protection atau pemeriksaan di perbatasan. Ya. Di bawah satu badan, kebetulan memang di saat ini di Singapura badan itu dipimpin oleh imigrasi. Ya. Sehingga makin kuatlah mereka. Kalau begitu kita perlu nggak bikin badan seperti itu, Pak? Menurut kami perlu seperti itu, tapi paling tidak ya, paling tidak sudah disiapkan penguatan fungsi ya di perbatasan itu secara sinergis dulu ya antara instansi-instansi yang terkait di situ ya. Misalnya imigrasi, bea cukai, kemudian kepolisian ya. Kepolisian tentunya di situ ada anti terornya ya. Kemudian yang karantina ya dari sisi penyakit dan tumbuh-tumbuhan ini lebih diperkuat lagi sinergitasnya ya, koordinasinya di dalam melakukan upaya penjagaan yang betul-betul bersama, tidak di atas kertas. Oke. Memang selama ini di atas kertas, Pak? Koordinasi masih kurang kuat? Koordinasi sudah ada. Tapi kurang kuat? Ya, tapi kurang maksimal. Oke, masih kurang maksimal. Jadi masih banyak yang bisa ditembus celahnya gitu. Iya, saya tidak mengatakan gampang ditembus ya. Itu ya. Memang idealnya ya. Beberapa negara sudah membentuk satu badan atau agen kayak di Kanada tuh agensi ya. Dia badan tersendiri, di situ sudah ada fungsi kepolisian, sudah ada fungsi anti teror, kemudian sudah ada fungsi keimigrasian, kemudian custom atau bea cukai dan karantina yang di bawah berada menjadi badan tersendiri. Ya. Fungsi keimigrasian regulasinya dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Operator atau pelaksananya badan ini. Ini akan lebih sempurna. Mungkin kalau Pak Yurot sudah punya Timpora, mungkin nanti perlu tim lagi atau bahkan institusi lagi begitu ya, badan lagi untuk lalu lintas begitu ya. Dan nanti Pak Yurot juga bisa menjelaskan lebih rinci, tim sudah mulai dibentuk Timpora di tingkat bandar udara. Oke. Kita akan bahas itu nanti di segmen berikutnya. Kita harus break dulu dan pemirsa tetaplah bersama kami.